Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي الكرام، في هذه المناسبة المباركة وبهذا الاجتماع الطيب المبارك أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم والحمد لله رب العالمين. Kepada para habaib, para alim ulama yang saya cintai, kepada segenap jajaran umara yang sama kita hormati, kepada segenap panitia penyelenggara yang sama kita sayangi, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kita sama memaklumi bahwa acara zikir kali ini bertemakan merdeka dari maksiat. Saya patut mengacungkan jempol kepada segenap jajaran panitia, wabil khusus dalam hal ini Bapak Wakil Gubernur yang kita cintai, Bapak Fauzi Bowo, dan teristimewa untuk guru kita, ustadz kita, da'i kita, akhina al-fadil al-ustadz al-haj Muhammad Arifin Ilham, hafidhahullahu ta'ala wa ardah. Kenapa saya katakan patut kita acungkan jempol? Karena tema ini tidak sembarangan ya ikhwan, dan betul-betul munasib, sesuai dengan situasi kondisi yang sedang melanda bangsa kita akhir-akhir ini. Kita bisa sama melihat dalam beberapa tahun terakhir ini bencana datang bertubi-tubi menghantam negeri ya kawan. Gempa demi gempa, longsor demi longsor, banjir demi banjir, kebakaran demi kebakaran, mulai dari kebakaran di tengah kota sampai kebakaran di tengah hutan. Tidak sampai di situ, bahkan pertumpahan darah demi pertumpahan darah yang telah mengorbankan ribuan anak bangsa. Dan puncaknya kita lihat bagaimana terjadinya gelombang tsunami yang menghantam saudara-saudara kita tercinta di Aceh. Memang kita juga sama tahu bencana apapun yang datang kepada orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah ujian. Ujian untuk mensucikan diri mereka dari dosa dan untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Tapi juga jangan lupa, pada saat yang sama bencana yang terjadi bagi kaum muslimin yang suka lalai, kadang taat, kadang maksiat, banyak lari daripada kewajiban,
maka bencana-bencana yang terjadi merupakan peringatan keras dari Allah agar dia segera kembali taubat kepada Allah. Dan juga jangan lupa saudara, pada saat yang sama bagi orang-orang kafir, fasik, munafik, mereka-mereka yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, yang selalu maksiat kepada Allah, maka bencana yang terjadi merupakan siksa yang dikedepankan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Dan siksa akhirat jauh lebih pedih dari itu menanti mereka ya ikhwan. Karena itu pada kesempatan hari yang berbahagia ini, saya tidak hendak untuk menghibur hati saya maupun hati jamaah kaum muslimin dengan hanya mengatakan, sudahlah, bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ujian untuk kita. Itu bukti kalau Allah cinta sayang kepada kita. Saya tidak pungkiri ungkapan semacam ini begitu baik untuk menghibur hati kita dan menanamkan husnuzon kita kepada Allah. Tapi jangan lupa, terlalu banyak menghibur diri, nanti kita jadi lupa diri, saudara. Karena itu pada kesempatan ini saya lebih suka, ayo mari kita introspeksi diri. Ada apa dengan republik ini sehingga bencana datang bertubi-tubi tiada henti menghantam negeri, saudara? Ada apa? Karena itu ayo mari sama ingin saya ajak semua yang ada di sini kembali ke 15 abad yang lalu, tatkala seorang khalifah yang adil memimpin kaum muslimin. Dialah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Di dalam kepemimpinan beliau terjadi gempa di salah satu bagian negeri. Padahal Sayyidina Umar sudah memimpin negeri dengan adil, dengan penuh ketakwaan. Hukum Allah dijalankan. Pencuri dipotong tangan, pemabuk dicambuk, penzina yang masih gadis atau lajang dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Bagi mereka yang sudah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, kalau mereka berzina, mereka adalah penzina muhson yang dirajam hingga mati. Hukum ini semua ditegakkan oleh Umar ibn Khattab. Tiada korupsi, tidak ada koruptor, tiada ada tempat maksiat yang menyebar, saudara. Tapi tiba-tiba terjadi gempa di salah satu sudut negeri. Karena saat itu memang sudut negeri Islam begitu luas. Dari benua Afrika sampai ke bumi Persia, saudara. Ada bagian negeri yang tidak terkontrol oleh beliau. Kemudian terjadi gempa. Begitu terjadi gempa, Sayyidina Umar sebagai seorang pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, yang bertanggung jawab, beliau tinggalkan ibu kota menuju tempat terjadinya gempa. Sampai di sana, beliau kumpulkan rakyatnya yang baru saja mendapat musibah, saudara. Begitu sudah kumpul, beliau ajukan satu pertanyaan. Apa gerangan pertanyaan yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar? Luar biasa menakjubkan, saudara. Ternyata Sayyidina Umar tidak bertanya tentang berapa besar harta benda yang musnah. Tidak. Sayyidina Umar juga tidak bertanya tentang berapa banyak korban nyawa yang melayang akibat gempa. Tidak. Tapi yang ditanya oleh Sayyidina Umar ibn Khattab adalah, hei kaum muslimin, hei rakyatku, maksiat apa yang kalian perbuat? Dosa apa yang kalian lakukan sehingga gempa ini bisa terjadi, menjadi bencana menimpa kalian? Masya Allah, saudara. Sayyidina Umar lebih memilih mengajak rakyatnya introspeksi ketimbang menghibur diri. Bisa saja kalau Sayyidina Umar mau mengatakan, sabar, tenang, ini ujian Allah, sebagai bukti Allah cinta kepada